Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dil jalali wa sari'il harami wal halali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil akhyar wa miftahi babil yashar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada mi'amlillahi wa ikhdalih. Amma ba'd. Semua makhluk membutuhkan Allah. Saudara-saudara, di saat kesulitan melanda, di saat hati telah merasa putus asa, yang diharap hanyalah pertolongan Allah. Hamba hanyalah seorang yang fakir, sedangkan Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh pada segala sesuatu. Bahkan Allah lah tempat bergantung seluruh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hei manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji." Quran Surat Fatir ayat 15. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa Dia itu maha kaya, tidak butuh sama sekali kepada selain Dia. Bahkan seluruh makhluklah yang sangat butuh kepadanya. Seluruh makhluklah yang merendahkan diri di hadapannya. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, seluruh makhluk amat butuh kepada Allah dalam setiap aktivitasnya. Bahkan dalam diam mereka sekalipun, secara zat Allah sungguh tidak butuh kepada mereka. Oleh karena itu Allah katakan bahwa Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji, yaitu Allah lah yang bersendirian, tidak butuh pada makhluknya, tidak ada sekutu baginya. Allah sungguh maha terpuji pada apa yang Dia perbuat, dan katakan juga pada apa yang Dia takdirkan dan syariatkan. Nah, seluruh makhluk sungguh sangat butuh pada Allah dalam berbagai hal. Makhluk masih bisa terus hidup itu karena karunia Allah. Anggota badan mereka begitu kuat untuk menjalani aktivitas itu pun karena pemberian Allah. Mereka bisa mendapatkan makanan, rezeki, nikmat lahir batin itu pun karena kebaikan yang diberikan oleh Allah. Mereka bisa selamat dari berbagai musibah, kesulitan dan kesengsaraan itu pun karena Allah yang menghilangkan itu semua. Allah lah yang memberikan mereka petunjuk dengan berbagai hal sehingga mereka pun bisa selamat. Jadi makhluk amatlah butuh kepada Allah dalam penghambaan kepadanya, cinta kepadanya, ibadah kepadanya, dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Seandainya mereka tidak melakukan penghambaan semacam ini, niscaya mereka akan hancur, serta ruh, hati, dan kondisi mereka pun akan binasa, akan sirna. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara bentuk hina Allah, yakni Ia tidak butuh kepada makhluknya, adalah Allah tidak butuh pada ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang taat. Tidak memudaratkan Allah sama sekali jika hamba berbuat maksiat. Jika seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini beriman, tidak akan menambah kerajaannya sedikit pun juga. Begitu pula jika seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini kafir, tidak pula mengurangi kerajaannya sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia." Quran Surat An-Naml ayat 40. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-6. Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat At-Taghabun ayat ke-6. Nah, jika kalian dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat ke-8. Nah, di dalam ayat hadis qudsinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Di antara bentuk hina Allah, yakni tidak butuhnya Allah kepada segala sesuatu, adalah Allah tidak butuh pada infak dari orang yang berinfak, dan begitu pula Allah tidak mendapatkan bahaya jika ada orang yang pelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang butuh kepadanya. Quran Surat Muhammad ayat ke-38. Nah, di antara bentuk ghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tidak butuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segala sesuatu, adalah terbebasnya Allah dari berbagai aib dan kekurangan. Barang siapa yang menetapkan sifat tidak sempurna bagi Allah, maka itu berarti mereka telah mencacati sifat ghina Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, dialah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran Surat Yunus ayat 68. Tidak ada yang sebanding dengan Allah, dan tidak pula yang ada yang dapat menjadi tandingan baginya. Itulah bentuk hina Allah yang lain. Lantas bagaimana seorang menyamakan makhluk yang fakir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mungkin Allah yang ghani, yang maha kaya, disamakan dengan hamba? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah jika Ia berkehendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di muka bumi kesemuanya? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 17. Nah, di antara bentuk ghina Allah, tidak butuhnya Allah kepada segala sesuatu di permukaan bumi ini, adalah hambanya amat butuh berdoa kepadanya setiap saat. Allah pun berjanji untuk mengabulkannya. Allah pun memerintahkan hambanya untuk beribadah, dan Allah janji akan memberikan ganjaran. Barang siapa yang mengetahui Allah memiliki sifat ghina, yakni tidak butuh kepada segala sesuatu selain Dia, maka ia akan mengenali dirinya yang fakir dan benar-benar butuh kepada Allah. Jika hamba telah mengetahui bahwa ia sangat fakir dan sangat butuh kepada Allah, itu adalah tanda bahagia untuknya di dunia dan akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.